Di antara gemerlap cahaya senja dan gemuruh ombak laut Sulawesi, terdapat sebuah tanah subur yang dihuni oleh perempuan-perempuan tangguh yang melambangkan keindahan dan kearifan. Gerakmu mengalun seperti melodi tontembuan, menyeratkan keindahan dalam setiap senyumanmu. Dengan kelembutan dan keberanian di hatimu, tersemat cerita indah tentang Wewene, perempuan Minahasa. Wewene dalam bahasa Minahasa berarti perempuan. Dalam kebudayaan Minahasa, perempuan memiliki status yang unik. Mitologi Minahasa menceritakan bahwa manusia atau leluhur pertama yang ada di tanah Minahasa adalah Lumimuut. Lumimuut adalah seorang perempuan. Pria pertama lahir dari Lumimuut bernama Toar. Mitologi tersebut juga menjelaskan bahwa yang menciptakan Lumimuut adalah seorang dewi yang bernama Karema. Berbicara ihwal tentang manusia pertama yang mendiami tanah Minahasa, secara sosiokultural itu sangat erat terkait dengan kisah mitologis tentang Karema, Lumimuut, dan kemudian Toar. Sebetulnya ada banyak versi tentang kisah manusia pertama yang mendiami tanah Minahasa. Meski versi itu berbeda satu dengan yang lain, tapi semua itu menekankan pada sosok perempuan sebagai leluhur pertama atau nenek moyang Tou Minahasa. Namanya Lumimuut. Versi yang lain lagi menyebutkan Karema. Baru kemudian ada Toar. Atau mungkin juga yang dimaksud dua sosok tokoh perempuan ini sekaligus yang menjadi tokoh primordial sebagai leluhur dan nenek moyang suku bangsa Minahasa. Nah, tentu ini berbeda dengan mitos-mitos dari suku bangsa lain yang ada di wilayah Nusantara ini, yang cenderung menekankan bahwa manusia pertama adalah laki-laki. Demikian juga dengan Pingkan yang menjadi tokoh utama dalam legenda Minahasa. Biasanya dia digambarkan sebagai sosok yang romantis, setia, dan sangat mengasihi suaminya. Sehingga aspek lain dari peran tokoh Pingkan ini terabaikan. Sebab sebetulnya apa yang hendak digambarkan dalam legenda Pingkan yang biasanya dipasangkan dengan suaminya Matindas itu hendak menggambarkan tokoh Pingkan sebagai seorang perempuan yang cerdas dan mampu mengaktualisasikan dirinya di ruang publik. Nah,
Memang kisah Karema, Lumimuut, dan Toar walaupun digambarkan dalam wujud manusia berjenis kelamin perempuan dan Toar berjenis kelamin laki-laki sebagai leluhur orang Minahasa, tapi beberapa pegiat budaya dan juga akademisi yang concern pada isu-isu budaya lebih setuju untuk merujuk pada arti metaforik dari tokoh-tokoh yang digambarkan dalam kisah mitologis tadi, yakni lebih kepada pengertian kualitas hidup dan identitas dari Tou Minahasa. Misalnya Karema dari kata katere nimema, artinya yang mula-mula diciptakan atau yang mula-mula ada. Lumimuut lebih merujuk pada identitas awal, yakni berarti buih yang kemudian terdampar di batu atau lain menyebutkannya batu karang dan kemudian mengeras, mengeluarkan keringat. Dan kata lumimuut itu selalu dikaitkan sebagai seorang pekerja keras, ditandai dengan keringat itu. Makna lainnya, lumimuut merupakan saripati yang mengeras dan kemudian menetas menjadi makhluk hidup yang dalam bahasa daerah Minahasa disebut Tou. Tou itu bisa berarti orang atau manusia, tetapi juga punya pengertian yang luas, yang artinya daya hidup. Nah, bicara tentang daya hidup atau Tou ini ya sangat dinamis, bergerak dan selalu menuju pada sebuah kehidupan. Dan karena itu makna Tou sebagai daya hidup atau kehidupan itu sendiri tidak terbatas hanya menunjuk pada orang, tetapi seluruh makhluk hidup. Di tengah kehidupan sehari-hari, perempuan Minahasa adalah tulang punggung keluarga. Dari menyusuri pasar tradisional hingga memasak hidangan lezat, kehadiran mereka memberikan sentuhan keseimbangan dan cinta dalam setiap langkah. Jadi, budaya Minahasa memang itu sangat mengutamakan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tidak ada pembedaan, baik status maupun peran, berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan konstruksi gender yang bias dan biner. Sebagai catatan, sebutan untuk anak pun tidak dibedakan anak perempuan dan anak laki-laki. Ada kata yang bermakna kolektif untuk menyebut anak, yakni oki. Ya. Nah, memang kadang-kadang dibutuhkan. Yang dimaksudkan itu anak perempuan atau laki-laki, maka kata oki itu ditambahkan oki wewene atau oki tuama. Tapi pada umumnya hanya dipakai satu kata untuk menunjuk pada sebutan anak, yakni oki. Jadi sangat netral ya, tidak bias gender. Ada beberapa istilah dalam bahasa daerah Minahasa, khususnya subetnis Tombulu dan subetnis Tontemboan, yang dipakai untuk menunjuk pada pasangan suami istri sebagai sebuah entitas yang utuh. Pertama, dikenal istilah sana sende. Kata sana sende ini berasal dari kata sende. Sende itu artinya sayur. Lalu diberi awalan sana, artinya bersama-sama. Jadi
istilah sanasende berarti mereka yang makan sayur atau makan sende secara bersama-sama. Nah, ada istilah lain lagi selain sanasende, yakni sanaawu. Sanaawu ini berasal dari kata awu, artinya dapur atau tungku perapian. Jadi kata sanaawu artinya mereka yang mempunyai dapur atau awu yang sama. Awu juga dapat berarti keluarga bati atau inti. Tidak hanya menunjuk pada arti dapur atau tungku perapian. Nah, ada istilah lain lagi selain sanaawu dan sanasende, yakni sana riri ketan. Ya, diambil dari kata dasar riri ketan, artinya ruang dapur. Jadi sana riri ketan berarti makan dari satu dapur yang sama. Kata-kata ini mau menunjuk pada hubungan suami istri sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi tidak ada istilah terpisah suami atau istilah istri. Mungkin dalam bahasa daerah lain itu ada. Tetapi dalam budaya Minahasa tidak dikenal istilah yang berbeda untuk menyebut suami atau istri. Tapi dipakai satu istilah yang bermakna kolektif, baik kepada suami maupun kepada istri. Nah, pergeseran ini memang menjadi keprihatinan kami khususnya, ya ada beberapa lembaga di mana saya juga terlibat di dalamnya, antara lain Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur dan juga Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia. Nah, dua lembaga ini memang memberikan perhatian pada kajian-kajian mendalam terhadap isu-isu budaya lokal. Apalagi memang dengan adanya program pemerintah sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada program yang dipercayakan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yakni apa yang dikenal dengan proyek pemajuan kebudayaan Indonesia, yang tentu bicara kebudayaan itu majemuk ya, tidak ada kebudayaan Indonesia yang tunggal. Nah, kami Pukat mendapat kepercayaan melalui beberapa kegiatan termasuk festival budaya dan juga riset. Nah, melakukan kajian-kajian terhadap unsur-unsur dan juga beberapa nilai-nilai kebudayaan lokal. Kesetaraan yang dihidupi oleh orang Minahasa berkaitan dengan kesetaraan gender sangat dipengaruhi oleh kosmologi orang Minahasa yang memandang kehidupan dunia dalam keutuhan dan keseimbangan baik antara Tuhan, Opo Empung, manusia, Tou, dan alam semesta, Kayobaan. Jadi kalau untuk laki-laki itu biasanya disebut warane. Tapi kalau untuk perempuan, pemimpin untuk perempuan itu biasanya disebut tombarian. Tombarian itu punya tugas yang sama dengan warane. Ada pemimpin perempuan yang membantu dan bersama-sama dengan warane untuk berperang dan mengatur wanua atau walak. Jadi seperti itu. Nah, dapat dilihat perempuan-perempuan Minahasa itu karena dulunya di Minahasa ada pemimpin seorang perempuan yang disebut tombarian. Jadi itu jiwa kesatria, itu jiwa pemberani itu dapat dilihat di sosok perempuan-perempuan di Minahasa. Perempuan Minahasa itu bisa
langsung beradaptasi dengan lingkungan sekitar dimanapun mereka pergi dan berada. Kalau untuk baju sama, cuman jangan memakai aksesoris melebihi warna pemimpin warnanya. Karena kalau misalkan pemimpin warnanya pakai 9, orang boleh pakai 5. Untuk pemimpinnya, untuk pemberian pemimpinnya itu. Jadi untuk pemimpinnya, kalau pemimpin laki-laki pakai 9, orang boleh pakai 5. Jangan melebihi itu. Dan yang paling penting itu untuk kepala itu tidak menggunakan paruh burung. Jadi untuk perempuan tidak menggunakan paruh burung. Itu perbedaan untuk kostum kabasaran laki-laki dan perempuan. Jadi sanggar ini terbentuk kurang lebih tahun 2012 pertengahan. Dan anggota yang menari itu perempuan semua waktu itu. Jadi anggotanya memang perempuan semua, ada yang tua, ada yang muda. Dan kita tergabung dalam satu komunitas. Waktu itu belum sanggar, masih satu komunitas. Namanya Sakalele Pina Esaan. Kabasaran yang biasanya orang lihat itu laki-laki semua, orang tampil dengan anggota yang perempuan semua. Cuman memang waktu itu agak-agak susah untuk menari karena memang menari kabasaran ini bukan menari yang terlihat cantik, yang berpakaian modis, tapi orang menari itu harus dengan muka garang, dengan ekspresi yang berbeda dari biasanya. Jadi orang punya strategi waktu itu, orang coba latihan di jalan. Karena kalau untuk latihan di gedung, biasanya itu hanya untuk lingkup kecil yang torang gitu baku-baku itu. Tapi ini orang coba berstrategi, orang latihan di jalan dengan maksud dan tujuan supaya teman-teman yang lain boleh mau lihat. Oh ternyata penari kabasaran perempuan itu bisa lebih gagah terlihatnya dari penari-penari warane atau penari-penari laki-laki. Perempuan Minahasa tidak hanya mewarisi kebijakan tradisional, tetapi juga mendorong pendidikan sebagai tonggak keberlanjutan. Mereka adalah mentari yang menerangi jalan bagi generasi penerus untuk mengajarkan nilai-nilai warisan mereka. Bicara tentang perempuan Minahasa hari ini, ya tentu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh peradaban modern kontemporer yang sebetulnya sudah dimulai ya ketika gelombang kolonialisme yang datang bersamaan dengan kekristenan di tanah Minahasa sudah diperkenalkan tentang pendidikan modern. Sebelum ada pendidikan modern, orang-orang Minahasa itu sebetulnya sudah mengenal sistem pendidikan tradisional yang namanya papendangan. Jadi ketika sistem pendidikan modern diperkenalkan oleh orang-orang barat yang datang ke sini, ya, yang masuk bersamaan dengan kolonialisme tapi juga dengan kekristenan, tidak asing lagi bagi orang Minahasa. Begitu cepat menyesuaikan dan mereka bisa menerima sistem pendidikan yang baru itu. Nanti dimulai memang sensus oleh pemerintah Hindia Belanda kira-kira abad ke-19 barulah dikenal pemberian nama famili atau biasa kita kenal fam berdasarkan garis keturunan ayah atau lebih dikenal garis keturunan patrilineal. Jadi ini merupakan adopsi dari alam pemikiran dan budaya asing yang datang dari luar. Nah, menarik memang kata wewene itu seakar dengan kata wene. Kata wene itu arti padi, bene ya.
kemudian menjadi kata bene, artinya padi. Jadi kalau bicara tentang wewene, perempuan Minahasa itu harus dihubungkan dengan makna ya dari kata wewene, itu berkat. Jadinya pengertian general itu artinya berkat. Padi kan itu dilihat sebagai berkat ya, pemberian ya dari Sang Halik. Tapi mungkin perlu dipertanyakan lagi, apakah memang kehidupan perempuan Minahasa bisa menjadi berkat di tengah-tengah kenyataan real hal ini kalau ada banyak korban dari kasus-kasus KDRT dan kekerasan seksual. Dan karena itu saya mengajak terutama tentu mereka yang punya kapasitas dan concern atau kepedulian terhadap riset untuk menggali kembali dan menguak sekaligus nilai-nilai budaya lokal yang terkandung di dalam kearifan lokal itu dan memaknai ulang dalam konteks hari ini. Jadi perlu ada klaim kembali ya, nilai-nilai budaya yang mengandung kearifan lokal itu dalam memaknai posisi, status, dan peran perempuan. Karena apa yang kita saksikan hari ini, status atau kedudukan dan posisi serta peran perempuan itu ada banyak juga sudah terkooptasi atau tergerus oleh nilai-nilai patriarki ya, dan juga konstruksi gender yang bias. Sehingga ada yang bekerja sebetulnya di ruang publik kemudian berhenti menarik diri karena sudah menjadi istri dan bekerja di ruang domestik. Sebetulnya itu tidak salah, tetapi pekerjaan domestik itu harus menjadi didasarkan atas kesepakatan bersama, bukan karena tekanan ya atau keterpaksaan. Karena nilai-nilai patriarki itu sudah pasti akan menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Jadi saya kira di sini peran kita tentunya semua untuk membangun kembali kepribadian dan identitas Minahasa berangkat dari nilai-nilai budaya luhur Minahasa. Memang ada nilai-nilai yang negatif, tetapi nilai-nilai positif sebagaimana telah dijelaskan tadi itu akan menolong membantu untuk menghidupkan kehidupan yang bermartabat dan kehidupan yang pro pada kemanusiaan. Perempuan Minahasa bukan hanya penjaga tradisi. Mereka adalah harmoni di balik melodi kebesaran tanah Sulawesi Utara. Dengan setiap langkah mereka menambah keindahan dan makna pada kisah yang terus berkembang dari generasi ke generasi.